Di balik megahnya Old Trafford, stadion yang pernah jadi panggung emas bagi kiper legendaris macam Peter Schmeichel dan Edwin van der Sar, kini ada cerita kelabu di bawah mistar. Musim yang sudah penuh luka untuk Manchester United, kini kedatangan satu bab baru yang tak kalah menyakitkan, krisis penjaga gawang. Dan siapa sangka sorotan itu jatuh pada pemain yang datang dengan harga mahal dan reputasi tinggi, Andre Onana. Kiper asal Kamerun itu datang dengan gebrakan, seolah membawa harapan besar untuk menggantikan bayang-bayang panjang David De Gea. Dibeli seharga 47,5 juta pound dari Inter Milan, Onana dipilih bukan hanya karena kemampuan menepis bola, tapi juga kemampuannya membangun serangan dari belakang. Tapi harapan tak selalu sejalan dengan kenyataan. Musim ini bukan penyelamatan-penyelamatan heroik yang jadi tajuk utama, melainkan blunder demi blunder yang bikin pendukung setan merah menahan napas, bahkan memalingkan wajah. Semua semakin panas usai pertandingan kontra Lyon di leg pertama perempat final Liga Eropa. Di laga penting itu, Andre Onana bukan sekadar tampil buruk. Dia jadi aktor utama dari kegagalan MU meraih kemenangan. Dua kesalahan yang sangat fatal dari dirinya membuat skor berakhir 2-2. Dan kalau kamu tonton ulang cuplikannya, mungkin kamu bakal geleng-geleng kepala. Lyon tidak tampil luar biasa. Tapi Manchester United membiarkan lawannya mencetak 2 gol, satu diantaranya datang dari tembakan yang seharusnya bisa ditepis dengan mudah. Tapi tidak bagi Onana malam itu. Dan disinilah letupan kecil berubah jadi ledakan besar, karena ucapan seorang mantan pemain, Nemanja Matic. Menjelang laga tersebut, Onana sempat mengeluarkan pernyataan yang bikin publik Prancis gerah. Tentu saja ini tidak akan mudah, tapi kami pasti menang, karena kami lebih baik dari mereka, ujar Onana dengan wajah datar namun penuh percaya diri. Ucapan itu sampai ke telinga Matic. Gelandang senior asal Serbia yang pernah 5 musim berseragam Manchester United tidak tinggal diam. Dalam konferensi pers pralaga, Matic memberikan komentar yang membuat media sosial meledak. Jika Anda adalah salah satu penjaga gawang terburuk dalam sejarah Manchester United, Anda harus berhati-hati dengan apa yang Anda bicarakan. Boom! Ucapan Matic itu langsung jadi bahan pemberitaan, bahan lelucon, bahkan bahan konten para fans di YouTube dan TikTok. Tapi lebih dari itu, pernyataan Matic seperti membangunkan realitas pahit yang selama ini coba disangkal oleh fans MU, bahwa Andre Onana belum bisa membuktikan apa-apa. Lalu datanglah pertandingan itu. Di atas kertas, MU tampil sebagai unggulan. Tapi sepak bola bukan soal siapa lebih mahal, siapa lebih punya nama besar. Dan Onana menunjukkan bahwa kadang ucapan bisa jadi bumerang. Blunder demi blunder membuat MU harus puas dengan skor imbang 2-2. Dan bukan cuma hasil yang bikin geram, tapi juga momen-momen yang sangat menentukan. Blunder pertama terjadi di babak pertama. Tendangan bebas dari Thiago Almada meluncur ke tiang jauh. Bola tidak terlalu kencang, tapi Onana tampak salah posisi. Bola memantul pelan sebelum melewati garis gawang. Di layar, komentator terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Itu seharusnya tidak terjadi." Gol kedua Lyon di masa injury time lebih menyakitkan. Setelah MU sempat unggul lewat sundulan Joshua Zirkzee, kemenangan yang sudah di depan mata buyar begitu saja. Tembakan Mikau Tadze diblok setengah hati. Bola muntah jatuh ke kaki Ryan Cherki dan gol. Lagi-lagi Onana gagal menutup ruang dan lagi-lagi wajah frustrasi para pemain MU jadi penutup layar. Setelah laga itu, suasana di ruang ganti tak lagi nyaman.
Bahkan kabarnya, beberapa pemain mulai merasa kehilangan kepercayaan pada Onana. Bukan karena 1-2 blunder saja, tapi karena itu sudah jadi pola. Opta mencatat, musim ini saja Onana sudah melakukan 8 kesalahan fatal yang berujung langsung ke gol. Sebuah angka yang membuatnya jadi salah satu kiper dengan blunder terbanyak di 5 liga top Eropa musim ini. Situasi ini membuat pelatih anyar Ruben Amorim berada di ujung tanduk. Pelatih asal Portugal itu sebenarnya tidak mewarisi krisis ini. Saat ia ditunjuk pada November 2024 lalu, pos kiper bukan prioritas utama. Fokusnya adalah membenahi organisasi permainan, menyatukan skuad muda yang penuh potensi seperti Garnacho, Højlund, dan Yoro. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Setelah 30 pertandingan, Amorim hanya mencatatkan 12 kemenangan. MU tercecer di papan tengah Premier League, tersingkir dari Piala FA dan Piala Liga. Maka Liga Eropa adalah satu-satunya harapan. Tapi kini di saat klub butuh pondasi yang kokoh di belakang, justru posisi penjaga gawang jadi lubang besar yang menganga.